Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iman dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadan Gea Ananda Putra dengan NIM akhir 168. Kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang apa yang dapat kami pelajari dari GUES Lecture Series 3 dengan judul Manajemen Accounting in the Digital Economy yang dibawakan oleh Bapak Alnur Bimani. Yang akan saya jelaskan adalah adanya beberapa peristiwa yang baru-baru ini terjadi yang berdampak pada sektor akuntansi. Yaitu yang pertama adalah demografis dan easternization, yaitu adanya perbedaan demografis umur antara negara berkembang dengan negara maju. Kemudian yang kedua adalah generasi Z, yang berarti adanya perbedaan antara mindset, etika, toleransi, dan hal-hal lainnya antara orang yang generasi X dengan orang-orang dengan generasi Z. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi dan pertumbuhan data, yang membantu untuk mempercepat pengolahan data yang akan berdampak pada pengambilan keputusan manajemen. Kemudian yang keempat adalah COVID-19, yang merupakan faktor yang turut mempercepat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Selanjutnya, menurut American Accounting Association pada tahun 1966, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pekomunikasian informasi ekonomi agar pengguna informasi dapat membuat keputusan. Ini berarti akuntansi memang berfokus pada transaksi masa lalu, namun di era digital karena data telah terstruktur, maka tidak perlu berfokus pada transaksi masa lalu, namun lebih berfokus pada analisa prediksi masa depan. Nah, seperti yang kita ketahui, keputusan investor itu dibuat berdasarkan transaksi keuangan, data akuntansi, dan informasi keuangan. Oleh karena itu, terkait dengan yang dijelaskan tadi, investor sekarang juga akan mempertimbangkan analisa prediksi masa depan atau yang kita kenal sebagai going concern. Oke, berikutnya saya Lydia dengan NIM akhir 041. Jadi seiring perkembangan zaman saat ini, ada beberapa metode yang sudah tidak berguna lagi, seperti strategi Porter dan matrik BCG. Namun juga ada beberapa metode lama yang masih berguna hingga saat ini, seperti volume-based costing dan activity-based costing. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oktaviani dengan NIM terakhir 122. Di masa kini diperlukan 3 hal, yaitu pembelajaran, tindakan, dan data. Dalam perusahaan besar, di mana data yang ada juga besar, maka proses pembelajarannya juga akan sangat besar, sehingga tindakan yang akan diambil akan mempertimbangkan pelajaran tersebut, dan dari tindakan tersebut akan dihasilkan data. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Saya akan Pitaro dengan NIM belakang 235. Jadi strategi yang diterapkan di masa kini mempengaruhi operasi, dan operasi itu mempengaruhi data. Data yang dihasilkan tersebut akan mempengaruhi strategi dan operasi di masa depan. Selain itu, di masa depan diprediksi akan ada beberapa aspek akuntansi yang berubah, yaitu pembiayaan dan pelaporan, evaluasi kinerja, auditing dan jasa asuransi, penganggaran modal, input strategi, dan analisis kualitatif. Tentunya perubahan ini akan memunculkan isu-isu baru, misalnya dalam pengakuan biaya produk, di mana sekarang sistem informasi menjadi bagian dari biaya produk. Perkenalkan, saya Tito Puliwijayarta, NIM akhir 207. Jadi kesimpulannya adalah digitalisasi telah mengubah sistem dari akuntansi, terutama pada data yang dibutuhkan dan juga mengenai pengelolaan datanya, dalam hal membantu mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Dengan adanya digitalisasi ini, kita perlu mempertimbangkan kembali hal-hal yang terkait dengan digitalisasi, dan lebih berfokus pada data-data yang dibutuhkan di masa depan daripada data yang sudah berlalu, karena data tersebut termasuknya sudah diproses oleh mesin atau alat digital yang sudah ada. Sekian dari kelompok 2, dan terima kasih.